Tuan, kedua anak laki-laki ini harus dibunuh, kalau tidak mereka akan tumbuh besar di masa depan. Pada saat ini, wajah pelindung agung dan tetua agung tampak serius dan mereka mencoba membujuk Qin Chen. Ketika Qin Chen mendengar ini, dia menoleh dan melirik ke arah Ling Yuan dan Tumoyu. Ekspresi leluhur tertinggi klan iblis mati dan klan iblis suci tiba-tiba berubah, mengeluarkan semua kekuatannya dan dengan ketat menjaga kelompok etnisnya sendiri. Jika Qin Chen mengambil tindakan, mereka berdua mungkin tidak bisa menghentikannya. Namun, Qin Chen hanya melirik mereka, berbalik, dan berkata dengan tenang, "Ini hanya dua orang kecil, jangan dimasukkan ke dalam hati. Tuanku, Anda tidak boleh gegabah." Ucap pelindung agung dan tetua agung segera mengubah ekspresi mereka setelah mendengar ini. Mereka memahami prinsip ini dengan sangat baik. Baik klan iblis kematian maupun klan iblis suci adalah ras lini pertama teratas di antara klan iblis. Jenius yang bisa menerobos di bawah tekanan seperti itu sangatlah jarang. Jika dua orang di depan mereka dibiarkan melarikan diri, klan iblis kematian dan klan iblis suci mungkin dapat bertahan di masa depan dan akan bangkit kembali. Pada saat ini, Lord of Abyss Demon tiba-tiba berkata, "Oke, karena Tuan berkata kita tidak perlu memperhatikan, maka kita tidak perlu memperhatikan. Mereka hanyalah dua orang kecil. Kita tidak perlu mengambil tindakan. Yang paling penting sekarang adalah menghancurkan kekuatan yang paling kuat." Lumayan, hei, Nak Qin Chen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ucap Hong Huang Zulong juga tertawa aneh. Faktanya, mereka semua mengenal Tumoyu dan Ling Yuan, dan tentu saja tahu bahwa mereka adalah orang-orang Qin Chen. Karena mereka adalah bangsanya sendiri, mengapa membunuh mereka? Qin Chen melirik ke medan perang, dan matanya tiba-tiba tertuju pada leluhur iblis Luo dan yang lainnya tidak jauh dari sana. "Ayo, ikuti aku." Begitu dia selesai berbicara, Qin Chen mengambil langkah maju dan terbang menuju kejauhan dalam sekejap. Di belakangnya, Chen Sisi dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Pada saat ini, tidak hanya Tumoyu dan yang lainnya yang melihat Qin Chen, mata hampir semua iblis di seluruh wilayah iblis tertuju pada Qin Chen. Sekarang, tempat di mana lautan dewa iblis berada. Seorang wanita mengenakan jubah hitam memandang Qin Chen dengan mata hitam, dengan fluktuasi emosional yang tidak dapat dijelaskan muncul. "Itu dia." Wanita itu bergumam, sedikit kepahitan muncul dari sudut mulutnya. "Itu adalah Raja Iblis Batu Hitam." Selain Raja Iblis Batu Hitam, Raja Iblis Abadi juga terlihat terkejut. Sekilas mereka mengenalinya, pemuda yang bertarung melawan leluhur sebenarnya adalah Mo Chen yang merusak rencana leluhur di lautan Dewa Iblis Kekacauan. Saat itu, Mo Chen pergi dengan tegas, dan Raja Iblis Batu Hitam tidak pernah menyangka akan bertemu lagi dengan cara dan sikap seperti itu. "Saya sudah tahu sejak lama bahwa dia bukan orang biasa. Siapa sangka," gumam Raja Iblis Batu Hitam menghela nafas. Pada saat ini, dia tahu secara mendalam bahwa hubungan antara dirinya dan Qin Chen seperti dua garis paralel yang tidak akan pernah berpotongan, dan tidak akan pernah ada lagi kesempatan untuk berpotongan dalam kehidupan ini. Andai saja waktu bisa berhenti di saat kita pertama kali bertemu. Di kejauhan, Qin Chen berjalan di dunia iblis, seperti naga yang berjalan seperti harimau, berdiri seperti iblis, tak terhentikan. Sepanjang jalan, semua iblis melarikan diri, tidak berani melawan. Bahkan leluhur klan iblis seperti Huanggu Zizun hanya bisa melarikan diri karena malu di depan Qin Chen. Kemampuan apa yang dimiliki anggota klan kecil ini untuk menghentikannya? Jarak kehampaan tak berujung terlipat, dan Qin Chen tiba di depan leluhur iblis Luo dan yang lainnya dalam sekejap. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Melihat Qin Chen datang tepat di depannya, Molly dan Qian Mozun tampak waspada dan mata mereka sangat serius. Qin Chen melirik Molly dan Qian Mozun, lalu berbalik untuk melihat leluhur iblis Luo. "Sial, aku diabaikan," gumam Molly, wajahnya berkedut dan memerah. Ini sangat tidak sopan. Namun, dengan kesedihan di hati mereka, Molly dan Qian Mozun tidak banyak bicara, karena sekarang Qin Chen memang memiliki kualifikasi untuk membenci mereka. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada leluhur iblis Luo. Ditatap oleh begitu banyak pria kuat, kelopak mata leluhur iblis Luo tiba-tiba bergerak-gerak.
Hong Huang Zulong tertawa aneh dan berkata, leluhur iblis Luo, kamu bisa dianggap yang terbaik di antara dewa iblis kekacauan kuno, kenapa kamu begitu buruk dalam hal itu? Yah, diblokir oleh begitu banyak rantai gelap seperti rantai anjing. Hahaha, bukankah itu terlalu menyedihkan? Ucap leluhur suci sungai darah juga tertawa. Kalau ada yang ingin kamu katakan, katakanlah dengan cepat. Apa yang kamu bicarakan dengan cara yang sarkastik di sini? Ucap leluhur iblis Luo mendengus dingin. Kapan dia pernah menerima penghinaan seperti itu? Bahkan di depan leluhur Yuanmo, dia tidak menunjukkan tanda-tanda rasa takut, jadi bagaimana dia bisa takut pada Hong Huang Zulong dan yang lainnya? Namun, diejek di depan orang-orang tua kuno sungguh tidak bisa diterima begitu saja. Tuan, apakah Anda ingin membunuh leluhur iblis Luo? Mengapa Anda tidak membiarkan kami melakukannya? Ucap Hong Huang Zulong tertawa dan berkata lagi, tetapi orang ini tidak pernah mengkhianati asal-usul alam semesta di zaman kuno, jadi bunuh dia seperti ini bukankah itu sedikit menguntungkan baginya? Qin Chen memutar matanya ke arah Hong Huang Zulong. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud Hong Huang Zulong? Dia jelas-jelas menjadi perantara bagi leluhur iblis Luo. Melihat mata Qin Chen seperti ini, Hong Huang Zulong tiba-tiba tersenyum sinis. Faktanya, dia tidak memiliki banyak persahabatan dengan leluhur iblis Luo, tetapi bagaimanapun juga, mereka berdua adalah dewa kuno kekacauan, dan hanya sedikit yang bertahan hingga hari ini. Jika memungkinkan, dia tentu saja tidak mau leluhur iblis Luo mati di sini seperti ini. Bukan hanya dia, tetapi juga leluhur suci sungai darah dan rubah iblis ekor 10 secara alami memiliki pemikiran yang sama. Jika leluhur iblis Luo mati di sini seperti ini, mereka pasti akan merasakan kesedihan atas kematian kelinci dan rubah. Naga tua, aku tidak ingin kamu memohon belas kasihan. Ucap leluhur iblis Luo mendengus dan tampak bangga. Lebih baik mati daripada menyerah. Qin Chen meliriknya dengan ringan, dan pedang karat misterius tiba-tiba muncul di tangannya. Kemudian, Qin Chen melirik rantai gelap pada leluhur iblis Luo. Kekuatan gelap melewati pupilnya dengan tenang, dan darah raja kegelapan meledak di tubuhnya pada saat yang sama. Saat berikutnya, pedang karat misterius Qin Chen menunjuk ke arah iblis leluhur Luo, jatuh dengan berani. Dengan keras, salah satu rantai gelap di leluhur iblis Luo langsung terputus. Apa? Melihat pemandangan ini, Huang Guzizun dan yang lainnya di kejauhan tercengang. Rantai gelap itu dipasang oleh leluhur. Bahkan dewa iblis kekacauan seperti leluhur iblis Luo tidak dapat melepaskan diri. Qin Chen mampu memutuskannya. Bagaimana dia melakukannya? Itu adalah kekuatan darah raja kegelapan, anak ini. Di kejauhan, leluhur Yuanmo melihat ini dan menjadi marah karena malu. Namun, begitu ide itu muncul di benaknya, dia harus menahan serangan dari Xiao Yao Zizun. Di depan Xiao Yao Zizun, dia tidak memiliki kesempatan untuk diganggu. Dia melihat Qin Chen mengambil tindakan terus-menerus, dan dalam sekejap, semua rantai gelap di leluhur iblis Luo diputus oleh Qin Chen. Hahaha, aku bebas, teriak leluhur iblis Luo meraung, dan tubuh iblisnya dengan 3 kepala dan 6 lengan berdiri tegak, seolah-olah itu bisa membuat seluruh dunia iblis tetap terbuka. Leluhur iblis Luo, aku menyelamatkanmu, kamu berhutang nyawamu padaku. Ucap Qin Chen menyingkirkan pedang karat misterius itu dan berkata dengan tenang. Leluhur iblis Luo memandang Qin Chen dan berkata dengan dingin, aku tahu maksudmu, jadi terserahlah, aku akan menemanimu membuat keributan besar di sini hari ini. Kalian berdua ikuti aku. Begitu kata-kata itu keluar, leluhur iblis Luo memimpin Moli dan Qian Mozun dan langsung membunuh anggota klan iblis di bawah. Dalam sekejap, seluruh dunia iblis dipenuhi dengan darah. Sekarang, leluhur Yuanmo tidak dapat mengambil tindakan, dan Huang Guzizun serta yang lainnya tidak berani menghadapi Qin Chen, jadi Qin Chen dan yang lainnya berada di dunia iblis ini seolah-olah tidak ada seorang pun di dalamnya. Sial, apa menurutmu aku ditakdirkan untuk kalah? Pada saat ini, melihat penampakan dunia iblis yang menyedihkan, leluhur Yuanmo akhirnya mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang langit. Sedikit rasa dingin tiba-tiba muncul di kedalaman matanya. Pada saat ini, leluhur Yuanmo tiba-tiba meledak dengan nafas yang mencapai langit,
dan nafas gelap yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Napas yang mengepul itu seperti asap esensi, yang langsung menghempaskan menara Huang Tian yang tadinya ditekan oleh Xiao Yao Zizun. Di saat yang sama, dia tiba-tiba mundur, dan langsung memisahkan diri dari medan perang dengan Xiao Yao Zizun. Leluhur Yuan Mo meraung. Dia melirik ke medan perang, wajahnya pucat, dan hatinya sangat marah. Pada saat ini, api perang berkobar di mana-mana di seluruh dunia iblis. Benua iblis kuno berjatuhan satu demi satu, berdampak pada langit dan bumi, membentuk pemandangan yang menakutkan. Selama ratusan juta tahun, pengaturan yang telah dia kerjakan dengan keras di dunia iblis kini hancur. Bagaimana mungkin dia tidak kaget dan marah melihat pemandangan seperti itu? Pada saat ini, ketika Huang Guzizun dan orang kuat lainnya melihat ini, mereka juga kembali ke leluhur Yuan Mo. Leluhur, ucap Huang Guzizun tampak jelek, berkata dengan malu, dan menundukkan kepalanya. Pemimpin tertinggi lainnya dari klan iblis kuno juga memiliki ekspresi jelek di wajah mereka, dan tidak ada dari mereka yang berani berbicara. Mereka semua adalah orang-orang kuat yang terkenal di zaman kuno, tetapi sekarang seorang pemuda memimpin tim untuk membunuh mereka di seluruh dunia iblis, dan reputasi mereka telah hancur dalam satu kali kejadian. Sekelompok sampah, ucap leluhur Yuan Mo mengutuk dengan marah, dan Huang Guzizun serta yang lainnya menundukkan kepala, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Semuanya, leluhur Yuan Mo telah melawan langit dan melakukan kejahatan. Mengapa kalian harus ikut melakukan kejahatan bersamanya? Mengapa kalian tidak menyerah kepada teran kami, menjadi bawahanku, dan melakukan penebusan atas perbuatan kalian? Ucap Qin Chen berkata dengan keras, dengan senyuman di wajahnya, melihat seluruh dunia iblis dan ras yang tak terhitung jumlahnya di luar dunia iblis. Suaranya sekeras guntur, dan suara bergulir itu seperti suara yang menghancurkan langit, menyebar ke seluruh kehampaan di seluruh dunia iblis, mengguncang langit dan bumi. Anak ini, di mana klan Tulang, klan Zek, dan aliansi klan iblis lainnya berada, banyak orang yang terlihat jelek. Qin Chen dan yang lainnya begitu merajalela di dunia iblis, tetapi iblis tidak dapat menghentikan mereka. Jika berita seperti itu menyebar, pasti akan membuat orang merasa terkejut dan curiga. Hahaha, leluhur Yuan Mo, Qin Chen benar. Lebih baik dunia iblismu menyerah kepada teran kami dan menebus kesalahanmu. Meskipun dosamu sedikit lebih serius, selama kamu menyerah padaku, kamu akan bekerja untuk teran, untuk semua ras di alam semesta, dan untuk masa depan, maka akan ada kesempatan untuk menebus kesalahan. Ucap Xiao Yao Zizun tertawa dan berseru. Aura yang mengepul di tubuhnya melonjak seperti air terjun dari langit, bergetar ke segala arah dan menghalangi segalanya. Xiao Yao Zizun, apakah menurutmu kamu akan menang? Kata leluhur Yuan Mo dengan galak. Kakek, menyerahlah. Pada saat ini, di belakang Qin Chen, Lord of Abyss Demon keluar dan membujuknya. Kakek, kita telah melakukan cukup banyak hal jahat dalam beberapa tahun ini, dan sekarang kita memiliki kesempatan untuk kembali, kenapa tidak melihat ke belakang dan dengarkan nasihat Sang Master? Saat ini, bahkan keturunan Putri Lian Xinluo adalah wanita majikannya, bukanlah sesuatu yang tidak bisa diterima bagi kita untuk menyerah kepada majikan. Ucap Lord of Abyss Demon dengan ekspresi yang tulus. Sialan, Moye, kamu benar-benar menganggap pencuri itu sebagai tuanmu. Aku sangat marah. Ucap leluhur Yuan Mo dengan energi darah menyerang jantungnya, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Tuan Yuan Mo, anak ini sangat kuat. Biarkan aku pergi. Aku bisa bergabung denganmu untuk melawan orang ini. Dengan aku di sini, aku akan bisa menghentikan anak itu untukmu, menghentikan orang-orang ini, dan membunuh mereka. Tak jauh dari situ, Imam Besar berteriak dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, dia terikat oleh kekuatan yang dilepaskan oleh leluhur Yuan Mo, tidak dapat melarikan diri sama sekali, dan dia sangat cemas. Jelas tidak ada kemungkinan rekonsiliasi antara dia dan Qin Chen. Jadi saat ini, satu-satunya kemungkinannya adalah bergabung dengan leluhur Yuan Mo. Hanya dengan cara inilah ada secercah harapan. Kata-kata Imam Besar, membuat wajah Huang Guzizun dan yang lainnya berubah, dan bahkan Xiao Yao Zizun tidak bisa menahan cemberut dan menoleh. Meskipun Imam Besar saat ini hanya sisa jiwa yang tersisa, semua orang dapat merasakan teror dari Imam Besar.
Bahkan imam besar yang hanya memiliki sisa jiwa, aura yang dipancarkan tidak kalah dengan puncak tertinggi kuno. Orang ini pastinya adalah orang yang kuat di tingkat puncak tertinggi, bahkan ada aura transenden yang samar-samar di jiwanya, terlihat jelas bahwa dia adalah orang kuat yang telah menyentuh sedikit alam transenden. Begitu dia bergabung dengan leluhur Yuanmo, mereka benar-benar dapat menimbulkan masalah bagi Qin Chen dan yang lainnya. Mendengar kata-kata imam besar, leluhur Yuanmo mau tidak mau berbalik dan melihat ke atas. Ekspresi harapan tiba-tiba muncul di wajah imam besar. Dia percaya pada lamarannya. Dalam keadaan seperti itu, leluhur Yuanmo tidak akan pernah menolak. Seringai sinis muncul di sudut mulut leluhur Yuanmo, bergabung denganmu. Apakah kamu layak? Kamu, ucap imam besar ekspresinya tiba-tiba berubah. Tuan Yuanmo, apa maksudmu? Di dunia iblis sekarang, kecuali aku, tidak ada yang bisa menghentikan anak itu dan yang lainnya untukmu. Jika kamu tidak melepaskanku, anggota dunia iblismu, pasti akan dibantai oleh anak ini. Tidak jauh dari situ, Xiao Yao Zizun hanya bisa mengerutkan kening. Dia juga tidak menyangka bahwa leluhur Yuanmo akan benar-benar menolak lamaran imam besar. Ini konyol, hanya orang-orang ini. Ucap leluhur Yuanmo mencibir, mengabaikan imam besar, mata dinginnya langsung tertuju pada wajah Xiao Yao Zizun, dan senyuman mengejek tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Xiao Yao Zizun, apakah kamu benar-benar bahagia? Apakah kamu pikir kamu akan menang? Jejak kewaspadaan tiba-tiba muncul di hati Xiao Yao Zizun, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah, dan dia mencibir, Yuanmo tua, apa maksudmu? Apa maksudmu? Xiao Yao, aku telah berada di sini selama ratusan juta tahun, jadi aku ingin memberitahumu di mana letak kepercayaanku. Ucap leluhur Yuanmo tiba-tiba tertawa dengan ganas, tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, lalu mengayunkannya ke bawah dengan keras. Dengan gelombang leluhur Yuanmo, seluruh dunia iblis tiba-tiba mendidih, dan aura gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul di benua dunia iblis di bawah. Tidak hanya aura gelap yang terbakar di seluruh dunia iblis, tapi jiwa imam besar yang terperangkap dalam formasi penyegelan juga terbakar dalam sekejap. Sumber gelap menyala dari imam besar. Ah! Imam besar tiba-tiba menjerit melengking, memandang leluhur Yuanmo dengan kaget dan marah, dan meraung, Tuan Yuanmo, apa yang kamu lakukan? Ah! Lepaskan aku. Melakukan apa? Ucap leluhur Yuanmo tersenyum garang, tidak bisakah kamu melihat? Aku mengorbankanmu. Pengorbanan. Ucap imam besar tampak ngeri. Leluhur Yuanmo mencibir, Imam besar, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa karena kamu bersembunyi di alam iblis mati, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Aku mungkin tidak bisa menghancurkan seluruh alam iblis mati, tapi tidak masalah berurusan denganmu. Kamu, apa maksudmu? Ucap imam besar tampak ketakutan. Apa maksudmu? Formasi 12 iblis surgawi milikku sudah cukup untuk menyegel dunia. Bahkan di masa kejayaanmu, kamu tidak bisa lepas dari persepsiku dan melarikan diri dari alam iblis mati. Bagaimana kamu bisa melarikan diri dengan tenang sekarang? Ucap leluhur Yuanmo mencibir. Maksudmu, kamu melakukannya dengan sengaja. Ucap imam besar terkejut ngeri. Jika tidak, apa lagi? Ucap leluhur Yuanmo tertawa terbahak-bahak, fakta bahwa kamu masih hidup hari ini adalah hasil dari niatku yang disengaja, dan kamu adalah kunci pembunuhanku terhadap Xiao Yao Zizun. Hari ini, seluruh tubuh imam besar langsung terbakar hebat, api tanpa nama menyelimuti jiwanya, mengubah jiwanya menjadi bahan bakar dan terbakar dengan cepat. Api gelap yang mengerikan membubung ke langit. Tidak, imam besar melawan dengan panik, tapi tidak peduli bagaimana dia melawan, dia tidak bisa menghentikan aura yang membara di tubuhnya. Aura gelap menembus langsung ke dalam jiwanya, membuatnya mustahil untuk melawan. Leluhur Yuanmo, kamu layak mati, kamu layak mati. Teriak imam besar meraung dengan sedih di dalam nyala api, dan asal-usul jiwanya menghilang sedikit demi sedikit. Dan diiringi dengan membaranya jiwa imam besar. Kekuatan tak kasat mata dengan cepat menyelimuti seluruh dunia iblis. Pada saat ini, semua orang merasa ngeri, wajah mereka terkejut, dan mata mereka menatap ke arah langit yang tak berujung. Di atas langit dunia iblis, aura gelap yang luas bergetar, mengalir turun seperti air terjun dari langit, bertahan di seluruh dunia. Kekuatan ini tidak bagus.
Gumam Xiao Yao Zizun merasakan kekuatan ini, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia bahkan melihat ke arah Qin Chen, kalian, cepat tinggalkan dunia iblis. Pada saat ini, Qin Chen juga merasakan sesuatu yang buruk di hatinya, dan perasaan krisis yang kuat masih melekat di hatinya. Untuk bisa membuatnya merasakan krisis yang begitu kuat sekarang, Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit yang tak berujung. Di atas langit yang tak berujung, kekuatan mengerikan yang diubah oleh pembakaran imam besar dengan cepat berkumpul di langit dunia iblis. Tidak hanya kekuatan yang diubah oleh imam besar, tetapi juga orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang telah jatuh di dunia iblis sebelumnya, di sana juga merupakan jejak asal-usulnya bangkit dan berkumpul. Pusaran tak kasat mata perlahan muncul di langit dunia iblis. Ketika pusaran ini muncul, seluruh kehampaan iblis berguncang, dan aura gelap yang mengerikan muncul samar-samar. Di pusaran air, samar-samar orang bisa melihat benua megah muncul perlahan, menyesakkan dan mengerikan. Benua gelap. Gumam Xiao Yao Zizun tampak kaget dan marah. Leluhur Yuanmo sebenarnya ingin membuka pintu masuk klan kegelapan. Leluhur Yuanmo, apakah kamu akan membuka jalan bagi klan kegelapan dan menjadi musuh alam semesta ini? Teriak Xiao Yao Zizun meraung.